Halo Sobat Mancing, saya Denny Nakdalung. Oke, lanjut lagi konten. Malam ini ada dari Gtech. Oke, Gtech Advance Power 5000 SW. Ini dengan kode PG. Dan sebelum saya mulai review, oke, saya akan seperti biasa menyampaikan intermezzo dulu. Untuk Gtech ini saya mengenalnya sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi 2016, 2015 itu saya sudah ketemu namanya yang namanya Gtech. Pada waktu itu ada Gtech Dual Power yang begitu ngetren pada waktu itu, karena memang dari spek secara keseluruhan Gtech Dual Power itu memang lumayan bagus, dalam artian spek full metal, bearing banyak, kemudian power besar. Cuman pada saat itu banyak kejadian gear ambrol pada seri Gtech, dan bukan hanya Gtech Dual Power saja, banyak Gtech yang lain, terutama yang varian di bawah si Dual Power itu. Dan untuk Gtech sendiri sangat banyak variannya. Kalau yang saya ingat akan saya coba sebutin berdasarkan pengingatan saya. Kalau yang nggak ingat mungkin saya nggak bisa sebutin. Ada yang namanya Gtech Dual Power, Extreme Power, Salty Power, Advance Power, Max Power, Gtech Nicela, Gtech Advance. Pokoknya bahasanya sering di powernya ini. Nah, kemarin sempat juga review Gtech malah justru yang harganya di bawah pasaran umum Gtech, di harga 1,2 hingga 1,5. Nah, itu ada Gtech Mighty Power. Nah, itu malah menurut saya di sana justru luput dari perhatian, di mana memang keseluruhan speknya lebih unggul dari berbagai lini dan sisi spare partnya seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke Gtech yang akan saya review ini, Advance Power. Nah, Advance Power ini dari ada beberapa seri sih, ada PG-nya, kemudian ada XG-nya, dan saya tidak terlalu hafal semuanya. Mungkin bisa cek nanti googling untuk varian-variannya. Dan yang ingin saya soroti di Gtech sendiri itu bisa dibilang hampir sama sekali tidak pernah melakukan perubahan dalam artian basic bodinya. Oke. Kalau Anda lihat di Gtech apapun itu, entah yang mana, basicnya pasti selalu seperti ini. Ya, basicnya selalu seperti ini. Jika Anda teliti dan jeli memperhatikannya. Oke. Jadi perbedaan-perbedaan yang bisa Anda temukan di merek-merek yang lain adalah permainan warna, kemudian cutting spool, dan perpaduan antara material body dan rotor. Kalau yang kayak dual power atau extreme power misalnya, itu dia full metal antara body dan rotor. Sedangkan kalau di Gtech lainnya ada yang kombinasi, dia ada yang bodinya saja full metal, sedangkan rotornya non metal, seperti itu dia. Oke, dan untuk kisaran harga sendiri Gtech selalu di angka 1 juta hingga 1,5 juta lah. Kalau ini sekitar 1,2 hingga 1,5 saya cek di harga toko online-nya. Dan kebetulan hari ini ada temen beli Ajus namanya, tadi bawa ke DND. Sebenarnya Gtech Advance Power ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu kalau menurut info yang saya dapatkan. Oke, Gtech Advance katanya minta divideokan. Oke, siap. Terima kasih beli Ajus sudah support channel DND. Nah, seperti ini dia. Dia pakai model handle engsel di sini. Jadi ada gininya, ada asnya. Selanjutnya saya akan cek ini di bagian dalam knob handle-nya.
Kayaknya pakai bearing dia di sini. Oh, kombinasi dia. Ada satu pakai bearing. Nah, ini dia. Kemudian satu pakai bushing di sini. Oke, itu di bagian handle-nya. Selanjutnya masuk lagi ke bagian spool. Nah, kalau untuk bagian spool ini cuttingnya ini ala Twin Power XD yang 2017 yang warnanya juga mirip-mirip kayak gini, warna hitam. Nah, ini untuk spoolnya. Spoolnya pun akan sama. Sayang saya nggak ada JTAG yang lain sih di DND. Memang basicnya selalu modelnya seperti ini. Jadi bisa dibilang jarang ada JTAG yang benar-benar melakukan perubahan dia. Basicnya selalu sama seperti itu. Selain di yang saya sebutkan tadi, permainan warna, permainan cutting spool, dan model handle-nya seperti itu. Warna sih yang sering saya temui. Oke, ini bagian pengereman atau drag washernya, dia sudah pakai carbon tex di sini. Oke, pakai carbon tex, disupport oleh 2 bearing bahkan di sini. Dan untuk JTAG sendiri, sepengetahuan saya dari sejak lama itu tidak pernah pelit bearing dia. Bearingnya itu di hampir semua lini area seperti di spool, kemudian line roller, kemudian di sistem gearnya, di di oscillating gearnya itu full bearing kalau JTAG sih. Dan biasanya bearing tersebut dianggap sebagai kunci sukses halus dan semutnya putaran, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Di dalam sebuah spinning reel itu 5 hingga 7 bearing saja sudah lebih dari cukup. Sedangkan kalau lebih daripada itu ya sebenarnya tidak terlalu signifikan juga pengaruhnya seperti itu. Oke, jadi di spool ada support 2 bearing. Ada 2 bearing, terus ini dia pakai semacam pin biasanya kalau JTAG. Coba saya cek dulu. Oke, nggak kelihatan dia pinnya. Ini harus dikeluarkan dulu spacernya. Nah, seperti ini. Oke, spacer dan clicker, kemudian ada pin dia. Nah, ada semacam pin kayak gini. Baru bisa dicabut. Oke, untuk bagian baut rotor ini bagus. Baut rotor bagus, mur rotor maksudnya. Mur rotornya bagus, cuman sayang JTAG selama ini di bagian mur rotor itu tidak pernah ada perlindungan. Tidak ada pernah seal karet penutup, sedangkan kalau yang reel-reel SW zaman sekarang rata-rata pada bagian mur rotornya itu selalu ada yang namanya penutup di mur rotornya. Biasanya terbuat dari ring karet dia. Seperti itu. Oke, untuk rotor kalau dilihat dari model baut ininya, baut pengamannya, ya kan, dengan ulirnya yang jarang-jarang seperti ini, sudah bisa dipastikan ini non metal. Oke, kalau non metal itu biasanya bisa dari plastik, bisa dari grafit, bisa dari karbon, seperti itu. Oke, ini bukanya clockwise ke arah kanan. Nah, seperti ini. Kalau untuk mur rotornya bagus, dia menggunakan support bearing di sini.
Jadi di sini ada bearing nih, bearing yang ada bushing plastiknya. Jadi ini diterapkan di reel-reel Shimano biasanya, ataupun reel pada umumnya sih, untuk mengedepankan halusnya putaran, sehingga putarannya akan jadi sangat lancar sekali karena dia meminimalisir gesekan antara main shaft dengan ini, dengan pinion gearnya, seperti itu. Sehingga kayak bahasanya sih floating system sih, bahasa di dalam dunia reelnya, seperti itu. Tapi ya tidak ada penutup karetnya. Sedangkan reel zaman sekarang ya pakai penutup karet sih kebanyakan, apalagi sekarang bahasa SW itu sangat penting dalam pengaruh untuk penjualan di dalam reel itu sendiri. Kalau sudah bahasanya SW udah. Padahal sebenarnya SW itu ya harus dipertanggungjawabkan materialnya seperti apa. Kalaupun ada yang mengaku material SW, ya kita tetap sebagai pembeli ya setelah memakai sekian waktu, sekian lama, baru kita bisa ngerti itu SW apa enggak, seperti itu. Karena di dalam reel itu tidak ada spesifikasi khusus bahannya. Itu misalnya anggaplah ini body metal aluminium, dia jenis molding, jenis alloy, jenis CNC atau jenis apa, itu pun ada detailnya lagi dan kita nggak tahu, seperti itu. Jadi tidak bisa ditentukan dari hanya sekedar bongkar seperti ini. Jadi kalau di review saya tanya bahan detailnya apa, ya saya juga nggak tahu, karena yang tahu pabriknya, seperti itu. Kalau saya lebih ke sisi mekanisme dia sesuai apa enggak, karena kebanyakan di dunia reel ada saja kadang-kadang yang tidak sesuai, dan itu bisa dimainkan supaya untuk menarik minat pembeli, seperti mirip inilah, mirip itulah, dibilang ini SW lah, ini lebih kuat lah, padahal kalau kita teliti secara keseluruhan itu belum tentu, seperti itu. Jadi fungsinya review DND ya seperti ini, kita cari tahu, tapi tidak bisa benar-benar mendetail seperti ini. Misalnya ada kemarin salah satu reel yang bilang, yang mengklaim katanya titanium line roller, ya mungkin saja benar, mungkin saja enggak, seperti itu. Karena untuk mengetahui dia itu titanium apa ya harus lebih detail lagi, cek di lab mungkin, atau tanya ke pabriknya, seperti itu dia. Oke, dari sana semoga teman-teman bisa jadi lebih paham. Nah, kalau dari sisi review saya ya contoh seperti ini nih. Nah, kalau kayak gini ya saya anggap pengurangan nilai, misalnya jarak bautnya terlalu pendek sekali, ya kan? Hanya ada 3 ulir dia. Ini pun tidak disupport oleh Loctite atau pengunci lem, pengunci pada bagian baut. Jadi ini rawan longgar dia. Bayangkan hanya 3 ulir saja seperti ini. Nah, kan? Nah, seperti inilah yang bisa Anda teliti dan telaah jika Anda menonton review DND, seperti itu dia. Oke, jadi kita bisa melihat setidaknya plus minus yang ada di dalam reel tersebut. Karena kalau dari si penjual yang review, pasti yang dibilang adalah bagus-bagusnya aja. Kekurangannya belum tentu dibilang, seperti itu. Nah, kalau saya selama ini konsep saya akan bilang apa adanya, sejujur-jujurnya. Meskipun saya terbuka aja, ada kok brand yang istilahnya bekerja sama dengan saya, yang endorse atau istilahnya ada kontrak kerja di sana, tapi kekurangannya tetap saya sampaikan, seperti itu. Kadang-kadang endorse-nya nggak lama, biasanya sekali aja. Setelah saya sampaikan kekurangannya, si brand yang bersangkutan tidak endorse saya lagi. Karena saya sampaikan segala macam kekurangan dan kelemahannya, seperti itu. Oke, sambil saya bongkar, jadi seperti itulah sisi lain yang bisa saya sampaikan, seperti itu. Nah, ini pendek-pendek dia, bautnya harusnya lebih panjang lah.
lebih panjang, dan setidaknya ada support pengunciannya, lem pengunci. Nah, gini biasanya sih. Nah, model-model gini nih. Kalau di baut reel Shimano biasanya ada. Atau reel pen ada, reel pen juga ada biasanya. Biasanya kalau nggak warna merah, warna biru. Nah, seperti itu dia. Fungsinya untuk mengencangkan baut tapi tidak secara permanen. Oke, ini non metal ya. Nah, non metal dan bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Oke, jadi kalau di compare dengan yang dual power dengan extreme power, ya masih lebih pro yang dual powernya kalau dari sisi penilaian saya, seperti itu. Oke. Kemudian cover one way G-Tech selalu seperti ini. Cuman beda-beda bahan aja. Ada yang bahan full aluminium biasanya dipakai, plat aluminium. Ada yang plastik. Kalau ini kayaknya plastik. Nah, ini yang saya bilang, lem pengunci ataupun yang bikin supaya bautnya lebih rapat, cuman tidak mengunci secara permanen seperti itu. Ya, kalau bautnya pendek seperti ini, ya ini harusnya dibuat lebih lebih rapat lagi karena rawan longgar. Kenapa longgar? Ya saya kasih gambaran seperti ini. Ini kan di baut, sedangkan ini buka tutup, terkadang juga kena hentakan kan, seperti kita menghentak metal jig, menghentak popper. Jadi ini akan selalu kena hentakan dia, tek lama kelamaan ya dia pasti longgar. Silahkan pegang omongan saya, teorinya seperti itu dia. Kalau prakteknya biarlah waktu nanti yang membuktikan. Nah, ini bahan dia, bahan kayak plastik gitu dia. Oke, selanjutnya saya akan bukain body, cover bodinya dulu. Dan menurut prediksi saya, gearnya pun saya rasa bakal sama modelnya, karena dari body sekilas ini nggak ada bedanya dengan G-Tech yang lain di antara sekian banyak G-Tech yang ada seperti itu. Kemarin yang lumayan mengecewakan menurut saya ya si yang mirip sama Stella tuh kemarin apa ya, bener-bener mirip dia. Lupa saya. Jadi spoolnya bener-bener mirip Stella, tapi di dalamnya canda-canda dia. Seperti itu. Oke, bodinya ini metal dan basicnya selalu sama. Nah, seperti ini dia. Karena mungkin saja ya G-Tech ini sistemnya OEM sih, kemungkinan ya, saya hanya menebak saja. Kalau salah mohon dikoreksi. Sistemnya OEM, jadi si G-Tech ini tidak benar-benar melakukan perubahan signifikan, dalam artian kalau kayak di pabrikan nih, pen misalnya spin visor kelima, kemudian generasi berikutnya ke-6, itu kan melakukan perubahan dia dari model bentuknya, bodinya, segala macam. Nah, kalau reel OEM seperti ini biasanya memang tidak pernah melakukan perubahan selain rubah-rubah sedikit di
handle-nya, di warnanya, di spoolnya, seperti itu. Meskipun terdapat sekian banyak varian daripada reel itu sendiri. Nah, kayak JTEC kan banyak sekali, entah berapa itu yang Salty Power lah, Advance Power lah, Ocean Power, Max Power, bingung saya, pokoknya banyak powernya. Nah, seperti ini. Untuk one way dan support bearingnya pun sama. Kadang ada yang full bearing, nah kalau yang ini pakai bushing dia, bushing kuningan. Full bearing dalam artian atas bawahnya ya. Nah, seperti ini. Oke, di bawah sini biasanya pakai bearing dia. Dan yang sering jadi kendala itu di sini. Nah, ini tipis kemudian kayak disambung tempel seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dulu sering kejadian sih ini pecah dia. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya sekarang mudah-mudahan memang sudah diperkuat lagi materialnya, meskipun dari sisi ukurannya masih tetap sama-sama tipisnya seperti itu. Jadi setidaknya dari pengalaman yang dulu seharusnya material diperkuat lagi. Nah, kalau untuk si JTEC Advance sendiri ya biarlah waktu yang membuktikan. Nanti yang pemilik ataupun pemakai reel JTEC ini sendiri yang akan tahu bagaimana nanti kualitas gearnya. Meskipun itu tetap juga dibarengin yang namanya pemakaian yang benar juga, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi harga di 1,2 hingga 1,5 ya masih pilih dual power, atau yang kalau bisa yang full metal supaya lebih kokoh dia. Meskipun kalau biasanya reel di atas 1 juta itu kebanyakan sih pada balance semua dia. Jadi meskipun ini non metal, kalau yang di atas 1 juta biasanya dia tidak geliat-geliat. Beda jauh dengan yang di kisaran 300 dan 500 ribuan misalnya, seperti itu. Tapi kalau dicari pembanding antara si Advance Power dengan Dual Power, saya lebih milih Dual Power. Atau yang kemarin yang luput dari perhatian tapi komponen secara keseluruhan lumayan bagus juga, itu yang di Mighty Power. Itu kayaknya di bawah 1 juta atau di 1 jutaan. Jadi bisa ke Mighty Power aja daripada Advance Powernya. Sedangkan kalau dari sisi spek rasio dan lain sebagainya, itu silahkan dipilih dan ditentukan berdasar kebutuhan mancingnya, entah itu untuk casting ataupun untuk jigging ataupun untuk dasaran, seperti itu. Oke, semoga bisa menambah informasi khususnya untuk JTEC Advance Power ini. Saya Deddy Nakdalung, selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.